Kamu perlu banget pelajarin beberapa soal ini karena sering banget loh keluar di SKD CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Tapi kira-kira soal yang akan aku bahas hari ini apa aja sih? Daripada penasaran, kita langsung mulai aja yuk. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai nasionalisme. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, C. Membeli produk buatan dalam negeri, D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu, E. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya itu adalah sikap nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara nih, teman-teman. Untuk jawab soal ini, tentunya kita harus paham dulu nih, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal negara atau kebijakan fiskal? Jadi, yang dimaksud dengan kebijakan fiskal negara atau kebijakan fiskal itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur atau menjaga antara pemasukan dan juga pengeluaran negara nih, teman-teman, agar stabil. Nah, berarti dari opsi jawaban yang ada, yang mana nih, teman-teman? Yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara, yaitu yang A ya, teman-teman, membayar pajak tepat pada waktunya. Karena, teman-teman, pajak itu merupakan salah satu sumber pemasukan bagi suatu negara. Dan juga membayar pajak tepat pada waktunya ini juga menunjukkan sikap nasionalisme yang mana nantinya berpengaruh terhadap pemasukan negara ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2 ya, materi mengenai Pancasila. Siti adalah seorang ibu rumah tangga di sebuah desa. Setiap pagi, ia selalu menyapa tetangganya dengan ramah dan sering memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Siti selalu menekankan pada anak-anaknya pentingnya menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, atau agama. Pada suatu hari, ia menginisiasi kegiatan arisan yang melibatkan seluruh ibu-ibu di desanya, dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga dan meningkatkan perekonomian bersama. Berdasarkan cerita di atas, prinsip Pancasila manakah yang paling dominan diterapkan Siti dalam kehidupannya sehari-hari? A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, jadi di soal ini ada beberapa sikap dari Siti yang menggambarkan beberapa nilai-nilai dari Pancasila nih, teman-teman. Yang pertama nih, setiap pagi ia selalu menyapa tetangganya dengan ramah dan sering memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini menggambarkan sila keberapa nih, teman-teman? Ini sila yang kedua ya, teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lanjutin lagi nih, teman-teman, sikap Siti yang lain, yaitu Siti selalu menekankan pada anak-anaknya pentingnya menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, atau agama. Nah, teman-teman, di sini ini apa nih? Sila yang keberapa? Sila yang ketiga ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutin lagi nih. Ia menginisiasi kegiatan arisan yang melibatkan seluruh ibu-ibu di desanya. Nah, di sini berarti apa nih, teman-teman? Tujuannya ini untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga dan meningkatkan perekonomian bersama. Ini berarti sila yang keempat ya, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman? Yang paling dominan nih antara sila kedua, sila ketiga, dan juga sila keempat. Yaitu sila yang ketiga ya, teman-teman, Persatuan Indonesia nih. Karena di sini Siti ini selalu menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan persatuan di antara
warga desanya, teman-teman. Nah, di sini cukup mengecoh ya, teman-teman, karena ada beberapa nilai atau beberapa sila yang terkandung di dalam satu teks nih. Tapi kita tetap harus cari yang paling dominannya, dan di soal ini yang paling dominannya itu adalah sila yang ketiga ya, teman-teman, Persatuan Indonesia. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya nih, masih berkaitan dengan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI dihasilkan rumusan-rumusan dasar negara yang bisa dijadikan acuan dalam hidup bersosial. Salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut bisa diaplikasikan dalam bentuk A. Memahami dan mematuhi segala aturan yang ada di komplek, B. Membagikan makanan sesuai dengan porsi masing-masing orang yang ada di dalam keluarga, C. Memberikan akses kemudahan untuk melakukan transportasi, D. Membuat rangkuman materi sesuai aturan undang-undang, memberi upah kepada tukang sampah. Nah, teman-teman di sini nih, bentuk pengaplikasian dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima Pancasila, kira-kira yang mana nih, teman-teman, di dalam kehidupan bersosial nih, teman-teman, berarti di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, sila kelima Pancasila atau yang berbunyikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki makna nih, teman-teman, bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, kebudayaan, sehingga terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nah, teman-teman, berarti yang mana nih yang mencerminkan makna tersebut? Dari opsi jawaban yang ada, yaitu yang B ya, teman-teman, membagikan makanan sesuai dengan porsi masing-masing orang yang ada di dalam keluarga nih, teman-teman. Di sini kata kuncinya nih, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, berarti kan ini mencerminkan apa nih? Mencerminkan keadilan ya, teman-teman, nilai keadilan. Berarti untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang B. Sebentar dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan jangan lupa share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, kita lanjutin lagi yuk ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi nih ke soal nomor 4, materi mengenai integritas. Di lingkungan perumahan saya, ada tetangga saya yang dicurigai sebagai bandar narkoba. Keberadaannya sudah diketahui oleh hampir seluruh warga dan membuat warga resah. Namun, setiap kali ada razia atau laporan dari warga kepada pihak kepolisian, tetangga saya tersebut selalu dapat lolos. Suatu hari saya mendapatkan fakta bahwa bandar tetangga saya tersebut ternyata memiliki orang tua yang menjabat sebagai petinggi di instansi setempat. Tindakan saya, A. Membiarkan saja, lebih baik mencari aman, bisa jadi malah kita sendiri yang dituduh. B. Melaporkan ke aparat agar ditindaklanjuti lebih lanjut. C. Tidak memperdulikan karena hal itu bukan merupakan urusan saya. D. Meminta bantuan tetangga lainnya untuk mendiskusikan hal ini bagaimana mencari jalan keluarnya. E. Melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. Nah, teman-teman, apa nih yang mesti kita lakukan ketika kita tahu nih bahwa bandar narkoba yang merupakan tetangga kita ini, orang tuanya ini adalah petinggi di instansi daerah kita sendiri nih, teman-teman. Yang tentunya tindakan kita ini harus mencerminkan nilai-nilai dari integritas. Jadi, sikap yang paling tepat yang dapat kita lakukan itu adalah melaporkan ke aparat agar ditindaklanjuti lebih lanjut nih, teman-teman. Nah, di sini adalah upaya nih, atau upaya dan juga tindakan kita yang sesuai dengan nilai integritas nih, teman-teman. Yaitu nilai berani ya, teman-teman. Jadi, untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya, materi mengenai bahasa negara. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah, nah, di sini teman-teman boleh lihat opsi jawabannya ya. Kira-kira yang mana nih? Yang benarnya nih, teman-teman. Nama gelarnya nih. Nah, teman-teman, di sini namanya itu dan juga gelarnya ada 3 ya, teman-teman. Gelarnya itu ada profesor, doktor, dan juga MS ini. Nah, kita harus tahu dulu nih, teman-teman, ketentuan dalam penulisan gelar yang benar nih. Jadi, teman-teman, penulisan gelar nih, ketentuannya yang pertama. Setiap gelar ditulis dengan menggunakan tanda titik sebagai penghubung antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Kemudian yang kedua, gelar ditulis sesudah atau sebelum nama seseorang.
Kemudian yang ketiga, nama orang dan gelar dihubungkan dengan tanda koma. Kemudian yang keempat, jika seseorang menyandang gelar lebih dari satu, maka gelar-gelar tersebut dipisahkan dengan tanda koma nih teman-teman. Ini adalah untuk gelar yang lebih dari satunya itu ada di belakang ya teman-teman, gelarnya yang ada di belakang. Nah, di sini teman-teman untuk soal ini kan ada dua gelarnya di depan ya teman-teman. Profesor dan doktornya itu di depan, kemudian satu gelar di belakang nih, MSI-nya. Tadi ketentuan yang pertama yang udah jelas itu adalah nama dan juga gelar dihubungkan dengan tanda koma. Nah, berarti teman-teman yang tidak dihubungkan dengan tanda koma kita eliminasi dulu nih teman-teman. Kemudian tadi gelar itu diakhiri ditulis dengan menggunakan tanda titik nih teman-teman. Berarti yang mana yang tidak ada tanda titiknya? Yang D sama E nih. Berarti ini kita coret juga ya teman-teman. Ini salah juga nih. Berarti antara B sama C yang mana nih teman-teman yang benar? Yaitu yang B ya teman-teman. Prof titik Dr. titik Budi Santoso, M titik S titik I kecil ya teman-teman. Gelar yang benarnya itu bukan I besar nih teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah opsi yang B. Nah teman-teman, segitu dulu untuk pembahasan hari ini dari aku mengenai materi tes wawasan kebangsaan. Semoga dengan mempelajari soal-soal kayak tadi, kalian nantinya bisa mengerjakan soal CPNS dengan mudah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!